biasa dalam pagi hari ini. Sekarang, seperti biasanya, kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Supaya apa kalau kita melakukan doa bersama? Dilancarkan belajarnya. Supaya dilancarkan belajarnya. Supaya nanti kalau kita melakukan berdoa bersama terlebih dahulu, ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke? Ya, yuk salah satu memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Oke, Mbak Salma memimpin doa. Teman-teman, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Salma sudah mau memimpin doa. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah berdoa secara sungguh-sungguh ya. Sekarang Bu Hera akan mengecek kerapian sekaligus ingin mengabsen siapa yang tidak hadir pada hari ini. Sudah siap? Siap. Ayo lihat kerapianmu. Sudah rapi semuanya? Siap. Coba tengok kanan kirimu. Apakah ada temanmu yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Guntur. Oh, Mas Guntur tidak hadir. Kenapa Mas Guntur tidak hadir? Sakit. Mas Guntur sakit. Berarti kita harus mendoakan Mas Guntur supaya cepat sembuh, supaya bisa belajar lagi ke sekolah seperti biasanya ya. Dan Bu Hera juga selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan supaya kalian tidak sakit ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kalian harus menaati peraturan yang ada. Menjaga apa saya? Menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Coba kalian perhatikan ini. 5M apa saja? Yang pertama di sini adalah memakai masker seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Sekarang kita kemana-mana harus memakai masker. Terus kemudian yang kedua apa ini? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus yang ketiga kalian harus rajin apa ini? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Terus yang keempat? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, 5M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dengan di rumah saja. Yang berikut adalah bentuk protokol kesehatan yang harus kalian terapkan di tengah pandemi COVID sekarang ini. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus selalu mentaati peraturan yang ada. Sudah kalian taati ya setiap harinya ya? Sudah ya? Sudah. Sebagai warga negara yang baik pula, kalian harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya dengan memahami, menyanyikan lagu nasional yang ada di Indonesia. Seperti sekarang ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo maju, maju, Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila datang sekarang, rakyat adil makmur sentosa.
Iya, keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem. Ada yang masih ingat faktor apa dan faktor apa? Pinter, Mas. Faktor alam dan ulah manusia. Kemarin kita sudah mempelajari, kalian sudah hebat, kalian sudah pintar, dan sekarang hari ini kita juga masih mempelajari tentang keseimbangan ekosistem, yaitu tentang usaha manusia supaya menjaga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Tetapi sebelumnya Bu Hera akan membacakan tujuan belajar kita pada hari ini. Yang pertama, nanti setelah membaca teks yang berjudul Usaha Manusia dalam Memelihara Ekosistem pada tayangan PowerPoint, nanti kalian diharapkan dapat menemukan pokok pikiran yang dibuat dalam bentuk tabel dari teks bacaan non-fiksi dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan isi dari teks bacaan berdasarkan pokok pikiran yang ditemukan dalam isi teks bacaan non-fiksi secara benar. Yang ketiga, nanti setelah melihat tayangan dari video, siswa dapat membuat peta pikiran dari isi teks bacaan non-fiksi yang disajikan secara bentuk. Yang keempat, setelah membaca contoh percakapan, siswa dapat menganalisis kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar secara benar. Yang kelima, setelah membaca teks bacaan yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pemersatu dan Bahasa Negara, siswa dapat menguraikan manfaat kegiatan berkomunikasi yang baik untuk membangun kerukunan bangsa secara benar. Kemudian, yang keenam, setelah melihat contoh peragaan dari guru, siswa dapat membuat skenario cakapan pengalaman tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa secara utuh. Kemudian yang ketujuh, seperti tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan untuk langkah pertama hari ini kita akan membahas yang seperti ini. Coba langkah pertama, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Kira-kira apa? Apa, Mas? Menanam pohon. Ini anak-anak sedang menanam pohon. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah menanam pohon? Pernah. Oke. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari menanam pohon? Penghijauan. Terus? Mencegah erosi. Mencegah banjir. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari menanam pohon. Kemudian, kira-kira apakah menanam pohon ini termasuk jenis usaha dalam menjaga keseimbangan lingkungan? Iya, karena menanam pohon bisa melestarikan lingkungan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga. Ya. Terus kemudian, usaha apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Ini nanti pertanyaan ini nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Sebelum kita bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, sekarang langkah berikutnya adalah membentuk kelompok. Bu Hera akan membentuk kelompok kecil, terus kemudian membagikan LKP. Yuk sekarang kita bentuk kelompoknya 3-3 ya. 3-3 ya. Sekarang kita membentuk kelompok. Baik anak-anak, kita sudah membentuk kelompok. Semuanya sudah mendapat kelompoknya masing-masing ya. Sudah berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang Bu Hera akan membagikan LKPD. Satu kelompok mendapat 1 LKPD. LKPD ini nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Ya? Paham sampai di sini? Paham. Nanti bagaimana cara mengerjakannya? Di sini
bisa mengerjakan di LKPD. Satu kelompok mendapat satu bagian. Ayo Mbak, ini videonya ya, fokus. Yuk, dalam kelompok nanti kalian diharapkan bisa bekerja sama. Kelompok sudah menemukan pokok pikiran di masing-masing paragraf? Sudah. Kalau sudah, coba Bu Hera pengen di kelompok 1. Pokok pikiran paragraf 1 ada yang bisa membacakan? Bisa? Apa Mas? Pokok pikirannya apa? Manusia biar berarti kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Oke, itu adalah pokok pikiran di paragraf 1. Menemukannya di kalimat utama, ya. Oke, untuk kelompok 2, 3, dan 4 bisa ditandai pokok pikiran yang disebutkan di kelompok 1 tersebut. Oke, kelompok 2 sudah menemukan pokok pikirannya? Mas Randa bisa dibacakan? Manusia akan menggunakan banyak Ya, betul. Ada di kalimat itu berapa? Oke, yuk. Sekarang kelompok 3 sudah menemukan pokok pikirannya? sudah. Bisa dibacakan? Apa? Manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ya, itu. Kelompok yang lain bisa menambah ya di kolom tabel tadi ya. Terus terakhir kelompok 4. Pokok pikiran yang telah ditemukan apa? Kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan untuk memelihara. Iya, kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan untuk memelihara lingkungan. Itu adalah pokok pikiran paragraf keempat. Ya. Semua kelompok sudah menemukan masing-masing pokok pikiran di setiap paragrafnya, sudah dibacakan semuanya. Sekarang tugas berikutnya kalian adalah menyimpulkan. Dalam bacaan tersebut, dari paragraf 1 sampai ke paragraf keempat, tugas kalian adalah menyimpulkan apa simpulan dari bacaan non-fiksi tersebut. Tetapi sebelum kalian menyimpulkan dengan baik dan benar, perhatikan tayangan video berikut ini. Yuk, Untuk yang menentukan tidak simpulan bisa, atau kesimpulan, ada beberapa cara, yakni yang pertama adalah langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Caranya, di sini ada paragraf, mari kita baca terlebih dahulu. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Adapun ciri-ciri kalimat simpulan adalah diawali dengan kata jadi. Dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Dari ciri-ciri ini, kita lihat paragraf tersebut. Kira-kira ada tidak yang menggunakan kata-kata yang menjadi ciri khas kalimat simpulan? Ternyata ada, yaitu di kalimat yang terakhir. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Ini adalah kalimat simpulan. Kita bisa menulisnya langsung seperti ini, atau meringkasnya agar lebih singkat. Jika diringkas, kita hilangkan jadi tak heran kalau, sehingga kita mulai dari kompon coklat. Sehingga diperoleh kalimat simpulan, kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Itu adalah kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Itu cara yang pertama dan cara yang paling mudah. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Bagaimana caranya?
Kita baca terlebih dahulu untuk paragraf di contoh nomor 2. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kita cari kalimat utama dalam paragraf ini. Untuk mencari kalimat utama, di video sebelumnya sudah saya bahas dan bisa ditonton di bagian atas ini. Baik, dari paragraf ini kita tentukan kalimat utamanya, yaitu kalimat yang pertama. Karena fokus atau kata kuncinya adalah tahun baru, ya, tahun baru kemudian ada kata meriah. Intinya ada tahun baru dengan kemeriahannya. Itulah kata-kata kuncinya untuk menentukan kalimat utama. Kemudian ada kalimat yang terakhir yang di sini fokus pada akibat dari perayaan tahun baru. Nah, dari kalimat utama dan kalimat terakhir ini kita gabungkan sehingga menjadi kalimat simpulan seperti ini. Kemeriahan acara tahun baru. Nah, ini berasal dari kalimat yang pertama, kemudian mengakibatkan itu dari kalimat terakhir. Digabungkan menjadi kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Itu adalah kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Selanjutnya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contohnya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Baik, di sini ada kalimat yang sudah ditandai. Penggunaan plastik yang semakin marak kan menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Di sini adalah akibatnya. Akibatnya apa? Masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Kemudian penyebabnya adalah plastik itu terurainya sangat lama, butuh beratus-ratus tahun. Sehingga kita bisa membuat poin-poin seperti ini. Akibatnya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Jadi masalah lingkungan. Kemudian sebabnya karena plastik itu sulit diuraikan oleh tanah. Kemudian kita gabungkan dua akibat sebab itu menjadi penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang terakhir, cara keempat, yaitu menjawab dari ide pokok atau simpulan itu adalah hasil dari jawaban ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok? Bisa disaksikan di video di atas ini. Baik, untuk menentukan kesimpulan atau simpulan dengan menggunakan rumus jawaban dari ide pokok bisa dicontohkan melalui paragraf berikut. Pencemaran sangat berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf pun akan mengalami gangguan. Untuk mencari ide pokok, kita fokus pada kalimat utamanya terlebih dahulu, yaitu pencemaran sangat berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita buat ide pokok. Ide pokoknya apa? Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita buat pertanyaan agar nanti diperoleh jawaban dari ide pokok tersebut. Pertanyaannya adalah, apa dampak pencemaran yang masuk ke
Nah, berbahayanya itu seperti apa? Kita jelaskan. Pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Kemudian apalagi yang terganggu? Pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf. Maka di sini seperti kita merangkum isi dari paragraf tersebut. Semuanya dirangkum. Karena tadi ide pokoknya menanyakan dampak, kita jawab dari isi paragraf tersebut sehingga diperoleh seperti rangkuman. Jadi kalimat simpulannya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf. Itu 4 cara mudah menentukan simpulan. Ya, itu tadi video yang sudah kalian simak tentang bagaimana cara kita menyimpulkan. Ya, ada 4 cara. Yang pertama tadi apa? Langsung mengambil dari kalimat simpulan. Yang kedua apa? Menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Terus habis itu apa yang ketiga? Bagaimana? Mencari sebab akibat atau juga bisa akibat sebab dalam sebuah paragraf tersebut. Dan yang terakhir adalah menjawab dari ide pokok. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Bagaimana cara menyimpulkan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, sekarang masing-masing kelompok mencoba menyimpulkan bacaan yang sudah dibaca tadi. Ya? Bisa? Bisa? Yuk sekarang setiap kelompok bekerja sama menyimpulkan bacaan yang sudah dibaca tadi. Yuk. Bisa? Di LKPD itu ada tempat untuk menyimpulkan. Kalian setelah menemukan simpulannya, kalian bisa menulisnya di bagian ini ya, sudah disediakan. Di situ hasil kesimpulannya. Sudah? Oke. Ini hasil kesimpulannya nanti bisa di sini ya. Oke, yuk nanti bisa ditulis di bagian itu. Sudah? Kalimat kesimpulannya. Yuk, bekerja sama dulu. Yuk. Sudah ditemukan? Sedikit lagi. Sudah menemukan simpulannya? Sudah? Sekarang Bu Hera meminta satu aja kelompok yang bisa membacakan hasil kesimpulannya. Siapa yang berani membacakan hasil kesimpulannya? Oke, Mbak Tara, kelompok Mbak Tara, yuk. Hasil kesimpulan kelompok apa? Dibuka Mbak, coba biar agak terang. Teman-temannya bisa mendengarkan dan kelompok lain bisa menilai ya bagaimana kesimpulan dari kelompok 4. Yuk. Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan mengganggu keseimbangan ekosistem sehingga kita juga yang akan menuai akibatnya nanti. Oleh sebab itu manusia harus berupaya memulihkan keseimbangan ekosistem dengan diawali kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Oke, siapa yang setuju dengan pendapatnya kelompok 4? Setuju? Saya setuju? Itu tadi kesimpulan diambil dari 4 paragraf ya Mbak ya. Diambil secara langsung dari ide pokok dalam setiap paragraf. Terus habis itu dibuat sebuah kalimat simpulan. Ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan untuk tugas berikutnya, siapa yang mau bertanya tentang bagaimana menyimpulkan sebuah paragraf? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Sudah paham semuanya? Ya. Sudah, berarti sekarang kita akan membuat peta
Membuat peta pikiran dari teks bacaan non-fiksi. Fungsi peta pikiran ini untuk apa? Fungsi peta pikiran ini adalah untuk membuat catatan hal-hal yang penting yang saling berkaitan supaya orang lain bisa memahami dengan mudah. Langkah-langkahnya adalah nanti yang harus kalian lakukan adalah memahami isi bacaan. Kita akan membuat peta pikiran dari bacaan yang telah kalian baca pada awal tadi ya. Terus kemudian kalian sudah membacanya tadi, menemukan hal-hal penting, menyusun pokok pikiran, sudah kalian susun? Sudah? Tadi sudah disusun, setiap kelompok sudah membacakan. Terus habis itu kalian juga sudah bisa menyimpulkan. Sekarang dari simpulan tersebut, tugas kalian adalah membuat peta pikiran dari bacaan yang telah kalian baca. Ini ada kertas untuk membuat peta pikiran. Kalau di situ tidak muat, di LKPD tidak muat, kalian bisa membuatnya di kertas kosong seperti di sini ya. Ini Bu Hera bagikan setiap kelompok 1 membuat peta pikiran. Selama 5 menit kalian bisa berdiskusi membuat peta pikiran dari bacaan tersebut. Bagaimana Mbak, ini peta pikirannya sudah? Ini ya, ini dibuat di sini boleh. Oh, ada ini juga boleh. Tapi ini kalian membuatnya ini. Ya, oke. Kelompok ini sudah membuatnya? Sudah. Seperti ini. Bagaimana? Oke. Terus ini kelompok ini sudah dibuat? Ya, bagus. Kelompok yang selanjutnya? Bagus. Masing-masing kelompok sudah membuat peta pikiran dan tadi Bu Hera juga sudah mengecek, sudah bagus semua, sudah sesuai dengan isi bacaan. Nanti diharapkan ada satu kelompok yang bisa mempresentasikan di depan. Ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya, yaitu di sini sudah ada bacaan tentang percakapan. Coba kalian perhatikan di layar semuanya. Yuk, perhatikan di layar semuanya. Mas Arfa, perhatikan. Yuk, supaya duduknya enak, kalian bisa menghadap ke sana. Sudah? Di sini ada sebuah percakapan antara Ana dan Wayan. Nih, di sini ada Ana. Wayan, bolehkah aku bertanya kepadamu? Terus kemudian Wayan menjawab, tentu saja anak. Mau bertanya apa? Kelihatannya kok serius sekali gitu ya. Supaya ini bisa menjadi benar-benar sebuah percakapan, ada yang membacakan perwakilan satu kelompok sebagai Ana, satu kelompok sebagai Wayan. Kelompok Mas Harfa sebagai Ana, sebagai Wayan, dan kelompok Mbak Tara sebagai Ana. Ya, yuk sekarang Mas Zidan. Oh, Mbak Tara. Mbak Ayu, yuk sekarang Ana. Yang bantu ya. Wayan, bolehkah aku bertanya kepadamu? Oke, Wayan. Tentu saja, Ana mau bertanya apa? Kelihatannya kok serius sekali. Ana? Begini, dari manakah kamu mendapatkan bunga untuk membuat Sesajen. Terus Wayan? Sebagian besar aku dapat dari kebun kami, Ana. Kami menanam sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu menanyakannya, Ana? Terus Ana? Aku hanya ingin memastikan bahwa aku pernah melihat sekelompok orang merusak tanaman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sangat sedih melihatnya. Bukankah mereka? Merusak ekosistem yang ada di tanaman itu. Wayan? Ya, aku mengerti maksudmu, Ana. Kami sekeluarga sadar tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk
keperluan sesajen. Menjaga dan merawat lingkungan merupakan salah satu nilai yang kami pegang teguh. teguh dan pegang teguh. Aku rasa kamu juga demikian, anak. Terus Tentukan kelalaian ayah dan ibuku mengajarkan demikian akan tetapi tetap saja yang namanya ekosistem kita dirusak karena kegiatan manusia. terus Setuju, anak. kita harus Berusaha untuk memelihara ekosistem supaya kita dan anak anak cucu kita tidak akan merusak nantinya dan dapat selalu memanfaatkan alam sebagai mana mestinya. mestinya. Terus anak Maafkan aku Wayan yang sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem. jangan memetik bunga untuk sesajennya. Wayan, Tidak apa-apa, anak. Aku senang karena kamu mengatakan langsung kepadaku. Kalau tidak, kamu tentu berburu sangka kepadaku. Ya, Wayan, aku jadi mengerti saat berkomunikasi dengan baik. Kita tidak Takkan aku mungkin akan menjanjimu. Betul, anak. Aku juga begitu ternyata. Berkomunikasi dengan baik bisa mempererat persahabatan kita ya. kita ya. Oke, itu tadi adalah percakapan antara Ana dan Wayan. Tepuk tangan buat kelompok 4 dan kelompok 1 dengan keras sekali. Sudah dibacakan percakapan antara Ana dan Wayan. Kelompok 4 sebagai siapa tadi? Ana, kelompok 1 sebagai Wayan. Sekarang ternyata dilihat dari percakapan itu, percakapan bisa disimpulkan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan minimal oleh 2 orang. Ya, terus jika dalam sebuah percakapan terjadi komunikasi yang baik, seperti Ana dan Wayan tadi ya, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya seperti yang dilakukan Wayan dan Ana tadi, yaitu mengurangi kesalahpahaman. Tadi siapa yang curiga? Ana curiga pada Wayan. Curiga apa? Menganggap Wayan memetik bunga yang ada di taman. Tetapi setelah Ana berkomunikasi dengan Wayan secara baik, kecurigaannya itu tidak terbukti. Ternyata Wayan tidak pernah merusak lingkungan, tidak pernah memetik bunga dari taman kota. Wayan memetik bunga dari hasil tamannya sendiri. Ya, terus kemudian jika kesalahpahaman bisa diminimalisir dalam sebuah komunikasi, maka kerukunan akan diperoleh, akan didapat ya. Terus kemudian salah satu ciri komunikasi yang baik adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Tadi Wayan dan Ana kalimatnya mudah dimengerti nggak? Mudah dimengerti. Kalau tidak dimengerti, Wayan masih dicurigai oleh Ana ya. Terus kemudian di sini peranan bahasa dalam komunikasi adalah sangat penting. Pentingnya peranan bahasa dalam komunikasi ini bisa menciptakan kerukunan. Dan ini sudah disadari sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu kapan itu? 28 Oktober 1928, para pemuda se-Indonesia dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi para pemuda-pemuda, mencetuskan yang namanya Iklan Sumpah Pemuda. Kemarin kita baru merayakan, ya, pada tanggal kapan kemarin? 28 ya, ada tanggalnya ini ya. Terus kemudian yang salah
Yang nomor 3 ya, berisi adalah kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Jika menggunakan bahasa yang baik dalam komunikasi seperti yang telah dilakukan Ana dan Wayan tadi, maka apa tadi pesannya Wayan? Kerukunan bisa didapat, diperoleh. Kalau kerukunan sudah didapat, diperoleh, maka persatuan dan kesatuan juga bisa diraih. Jadi ini adalah pentingnya komunikasi menggunakan bahasa yang baik. Terus kemudian tugas kalian kalau sudah membacakan percakapan, mengerti isi percakapan. Sekarang tugas kalian di LKPD adalah menganalisis kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang sering kita lakukan yang dapat menumbuhkan kerukunan dan menjadi persatuan dan kesatuan. Tadi berkomunikasi, terus kira-kira apa lagi yang sering kita lakukan? Berdiskusi bisa menjalin persatuan dan kesatuan, kegiatan yang sering kita lakukan seperti sekarang saat ini. Ya. Ya, terus apa lagi? Baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Tugas kalian di situ sudah ada tabel menganalisis kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan yang dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Ya, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun keluarga. Di situ sudah ada tabel. Kerjakan secara kelompok, carilah kegiatan-kegiatan yang biasa kalian lakukan. Kemudian di situ sudah ada keterangan tempatnya. Kira-kira bergotong royong, kegiatan yang menjadi persatuan dan kesatuan enggak? Iya. Itu tempatnya di mana? Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Berdiskusi mengerjakan PR. Kegiatan yang menjadi persatuan kesatuan enggak? Iya. Di lingkungan mana? Sekolah. Oke, yuk sekarang kita membahas secara kelompok. Yuk ditulis, dikerjakan. Sudah kalian diskusikan secara kelompok? Sudah. Sudah menemukan beberapa kegiatan? Sudah. Yuk dari kelompok 3 terlebih dahulu. Kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi kesatuan selain berkomunikasi? Menjemput teman dan sakit. Menjemput teman yang sakit. Itu kira-kira di lingkungan mana tempatnya? Sekolah. Sekolah, pintar sekali. 100 buat kelompok 3. Ada lagi kelompok yang lain? Kelompok 1 bisa? Kerja bakti kampung dilakukan di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Terus kelompok 4 tidak memaksakan kehendak orang lain. Berarti dalam musyawarah ya. Di lingkungan mana? Oh, tiga-tiganya ya. Di sekolah, di masyarakat, maupun di keluarga. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Terus ini kelompok 2. Apa enggak? Bersikap ramah terhadap orang lain. Berarti itu di lingkungan mana itu? Mana? Kelompok 2 di lingkungan mana? Lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Oh, jadi 3 kelompok harus kita ramah terhadap orang lain. Masing-masing kelompok sudah menganalisis, sudah menemukan kegiatan-kegiatan
dari kelompok 2 yang menemukan tadi apa saja manfaat komunikasi? Menghindari perselisihan tadi sudah dibahas. Terus menghindari kesalahpahaman seperti percakapan dari Ana dan Waya tadi ya. Terus dapat menjelaskan maksud yang akan dijelaskan secara lancar. Ternyata setelah komunikasi yang baik, bisa nggak kita menjelaskan maksud kita terhadap lawan bicara kita? Bisa ya? Berarti itu adalah salah satu manfaat komunikasi. Kelompok 1 mungkin bisa menambahkan manfaat komunikasi yang lain? menjalin persahabatan, silaturahmi, kekeluargaan. Iya, bisa juga menjalin persahabatan, menjalin silaturahmi, serta meningkatkan apa tadi? Persaudaraan. Baik. Siapa yang belum paham kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan dan manfaat dari berkomunikasi? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah paham? Oke. Setelah sudah paham, coba perhatikan di layar. Coba perhatikan, ayo. Setelah kalian sudah menemukan manfaat berkomunikasi, ya, salah satunya yang kalian lakukan ini, tadi ini kalian berdiskusi kelompok ya. Ini juga memerlukan komunikasi ya? Dalam diskusi kelompok itu sangatlah memerlukan komunikasi. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan teman dalam satu kelompok. Jika komunikasi dalam satu kelompok itu berjalan dengan baik, maka terjadi apa? Kerjasama, ya, kerukunan dalam kelompok, kerjasama yang baik pula, sehingga di kelompok itu dapat apa? Memecahkan persoalan yang ada, bisa menjawab latihan di LKPD, ya kan? Ya, terus habis itu mengingat begitu pentingnya manfaat komunikasi, sekarang kalian coba membuat sebuah skenario percakapan seolah-olah kalian melakukan komunikasi. Ya, kalian membuat skenario percakapan seolah-olah melakukan komunikasi seperti yang dilakukan siapa tadi dalam percakapan? Ana dan Waya. Tadi sudah ada contoh percakapannya. Tetapi percakapan yang akan kalian buat ini mengangkat tema usaha-usaha yang harus kalian usaha-usaha yang harus kalian lakukan supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kira-kira bisa nggak membuat percakapannya? Kelompok 4 bisa membuat percakapannya? Bisa? Ada yang belum bisa atau yang belum paham? Yuk kita mencoba membuat percakapan dengan tema ini ya. Usaha-usaha yang harus kalian lakukan supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Yuk, lakukan secara kelompok. Kalian mencoba membuat percakapannya. Oke, siapa dulu yang berbicara? Di sini Ayu. Ayu menanyakan apa? Tentang usaha-usaha yang apa tadi? Meningkatkan usaha-usaha yang kalian lakukan supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Ada Ayu, Dewa, sama Tara. Oke. Tentukan dulu apa tokohnya. Tokohnya tentukan dulu siapa? Rasya, berarti ditulis dulu Sinta, Salma, sama Rasya. Oke, tentukan tokohnya dulu. Oke, yuk tentukan tokohnya dulu. Siapa tokohnya? Sita, Rangga, sama Elin. Yuk, Sita menanyakan kepada Rangga apa? Tentang temanya
Usaha, perhatikan itu Mbak, usaha-usaha yang harus kalian supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Ya. Oke? Siapa tokohnya? Oh, 2 orang. Sarpa sama Ihsan. Oke. Sarpa? Percakapannya sini, Sarpa. Nah, Oke. Baik, kalian sudah membuat percakapan, sudah dilihat tadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok sudah membuat percakapan dengan secara baik. Sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk yel-yel. Setuju? Supaya lebih refresh ya. Yuk, sekarang lebih semangat tepuk yel-yel. Siap? 1, 2, 3. Kelas 5. Aku anak IPA, selalu rajin, bersemangat, berprestasi, nomor 1, berkarakter, super. Sekali lagi Mas Rasya, ayo ngomong aja. Sekali lagi. Kelas 5. Aku anak IPA, selalu rajin, bersemangat, berprestasi, nomor 1, berkarakter, super. Oke, diharapkan kalian nanti di kelas 5 harus berprestasi nomor 1 dan bisa berkarakter super, berkarakter yang hebat. Ya. Selanjutnya coba perhatikan di layar PowerPoint. Indonesia ini kaya akan beragam kebudayaan daerah. Perhatikan Mas Alfa, seperti apa saja keberagaman budaya daerah, tarian, lagu-lagu, musik, dan lain-lain. Supaya dapat mempelajari kebudayaan daerah yang bukan dari tempat kita, maksudnya dari daerah lain ya. Tentunya kita membutuhkan sebuah komunikasi yang baik supaya mudah diterima dan paham satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalian ingin mempelajari tari saman dari Sumatera. Supaya bisa mempelajari berkomunikasi dengan orang Sumatera, kalian membutuhkan apa? Komunikasi yang baik. Salah satunya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Indonesia. Ya, supaya kita yang tanya mengerti, yang ditanya yang menjelaskan, kita memahaminya. Terus kemudian salah satu cara berkomunikasi adalah menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa dijadikan alat atau sarana pemersatu bangsa. Namun, alat atau sarana pemersatu bangsa ternyata bukan satu-satunya bahasa saja. Banyak sekali, tentunya salah satunya adalah karya daerah, yaitu topeng. Topeng itu dikenal orang dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari anak-anak hingga dewasa hingga orang tua mengenal apa? Topeng. Topeng inilah juga bisa digunakan sebagai properti beberapa tarian daerah. Salah satu tarian daerah yang menggunakan topeng dikenal adalah tari rampak kelana dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi selain bahasa, ternyata banyak karya seni yang dijadikan sarana pemersatu bangsa. Salah satunya apa? Topeng. Topeng itu dijadikan properti tarian rampak kelana. Sekarang coba perhatikan. Ini saya tayangkan tarian rampak kelana. Yuk perhatikan Mbak. Coba simak tarian berikut ini.
menggunakan topeng. Properti apa saja yang digunakan dalam tari tradisional tersebut? Coba kalian perhatikan gambar penari tersebut. Yang pertama ini ada apa? Kedok. Ada ini ya, yang ke bawah ini ya, kayak bunga-bunga ini namanya sumping. Ada yang namanya ini. Semua ini adalah yang namanya properti tarian. Perlengkapan yang digunakan oleh penari saat menarikan tari tradisional. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis kira-kira properti apa saja yang digunakan dalam tarian yang setelah kalian simak tadi. Tarian apa? Rampak Kelana. Dari daerah mana? Cirebon, Jawa Barat. Ya, yuk sekarang kalian menganalisis properti apa saja yang digunakan oleh penari Kelana dari Cirebon ini. Di situ sudah ada tabel tari Kelana, propertinya apa, kemudian kalian jelaskan ini fungsinya apa. Paham? Ada yang bisa? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Oke, sekarang kerjakan secara kelompok. Sudah ditemukan analisis tentang properti tarian Rampak Kelana? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan salah satu aja properti yang digunakan? Apa? Dari kelompok 3? Sumping. Sumping apa? Apa itu sumping? Sumping itu sudah mana? Hah? Sumping di situ apa penjelasannya? Aksesoris biasanya digunakan di daerah Aksesoris yang digunakan di telinga kanan dan kiri. Oke, berarti ini ya. Sumpingnya ini ya. Ini adalah sumping yang digunakan dalam tarian Rampak Kelana. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ya, nomor 1. Kedok. Ini kedok ini apa? Kedok itu apa? Iya. Kedok ini adalah topeng yang digunakan penari. Ini adalah properti utama yang digunakan dalam tarian Rampak Kelana. Apa? Badong mana ya badong? Oh ini, badong ini ya. Apa badong? Ikat pinggang yang digunakan penari dalam Rampak Kelana. Oke. Setiap kelompok sudah menganalisis penggunaan properti tarian Rampak Kelana ya. Sudah di masing-masing kelompok sudah menyebutkan satu persatu propertinya. Sekarang Bu Hera mau tanya, kira-kira properti utama dalam tarian Rampak Kelana tadi apa? Topeng. Ya, topeng juga yang kita bahas bisa sebagai sarana pemersatu bangsa. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke, topeng ini dikenal banyak orang. Ya, sekarang kita di sini kegiatan selanjutnya adalah belajar membuat topeng dari bahan bekas, dari kardus bekas. Tujuannya kalau kita memanfaatkan barang-barang bekas, kardus bekas, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem ya. Yuk coba sekarang perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi pembuatan topeng wabarakatuh. pada Apa video. kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sebelumnya kalian sudah mempelajari berbagai jenis topeng yang ada di Nusantara. Nah, sekarang saatnya kita belajar untuk membuat topeng. Tada! Ya, hari ini kita akan belajar membuat topeng ondel-ondel. Nah, simak ya videonya. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng. Alat dan bahan dulu disediakan. Kemarin dari rumah sudah disuruh Bu Hera membawa kardus bekas.
Habis terakhir, habis berikutnya adalah menghias topeng. Potonglah sisa benang lipat tadi secara berbeda-beda dan warnai pula sesuai dengan bentuk teman-teman. Kemudian tempelkan berpikir dan letakkan di atas bawah sebagai biasa. Nah, selanjutnya kalian bisa membentuk daerah mata atau bagian kiri dan kanan dan pasang talinya. Nah, topeng sudah jadi. Selanjutnya kalian bisa membuat berbagai. Itu tadi adalah video pembuatan topeng dari kardus bekas. Sekarang keluarkan kardus bekas yang sudah Bu Guru suruh disiapkan dari rumah. Yuk, sudah? Anak-anak siap bertugasmu? Kelompok 1 menyiapkan kardus bekas dari apa ini? Susu. Daripada kardus bekas ini dibuang menghasilkan sampah, bisa didaur ulang lagi menjadi topeng. Sebuah karya yang bernilai. Oke. Ini sudah kardus bekasnya? Sudah? Oh, dari susu semuanya. Yuk. Dari kardus bekas tersebut, sekarang kalian membuat sketsa wajah. Yuk. Masing-masing kelompok membuat sketsa wajah. Yuk, silakan. Sudah berhasil membuat topeng dari kardus bekas ya. Oke, ini tadi kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, baik. Kelompok 3 sama seperti kelompok 4. Juga ini membuat apa ini? Topeng apa ini? Panda. Oke. Kelompok membuat topeng apa dari kardus bekas? Oh, ini membuat apa ini? Topeng apa? Topeng apa ini, Mbak? Oh, mata. Oke, mata saja ya. Oke, penutup wajah. Oh, ini dari kardus susu juga. Ini apa ini, Mas? Topeng apa ini? Mata juga. Oke, yuk. Oke, sudah. Masing-masing kelompok sudah membuat topeng. Sudah Bu Hera lihat tadi. Sekarang tugas kalian adalah presentasi kelompok yang terakhir. Memperagakan skenario yang telah dibuat yang pertama. Tadi Bu Hera sudah melihat skenario percakapan yang kalian buat. Siapa yang berani mempresentasikan skenario percakapannya? Bisa menggunakan topengnya? Ya, siapa? Mas Sarva sama Zidan berani? Oh, Mas Sarva sama Mas Iksan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Kita akan memperagakan skenario percakapan yang telah dibuat. Yuk, maju ke depan. Yang semangat, Mas. Kalian ada hebat? Oke, yang satu di sebelah layar sini. Mas Arfa. Oke, Mas Arfa, ada ke sini. Ada ke sini. Oke, Mas Hijan. Oke, ya. Perhatikan, semuanya perhatikan. Kira-kira percakapannya nanti bagaimana ya? Kelompok yang lain menilai bagaimana percakapan, bagaimana skenario yang dibuat oleh kelompok 1. Oke, silakan. Iksan, bagaimana kalau kita menanam tanaman bersama? Ya, ayo kita menanam tanaman untuk depan rumah masing-masing. Nanti bisa kita berjalan bersama-sama. Kamu ingin tanaman di pot atau langsung ditanam di dalam tanah? Bagaimana kalau di pot saja? Rumahku sudah di aspal semuanya, jadi tidak ada tanah untuk tempat menanam. Aduh, sangat disayangkan jika semua teras di aspal tidak ada lagi lahan untuk resapan air. Ya, aku sebenarnya tapi sudah resiko rumah depan jalan raya. Ya, yang lain perhatikan. Kalau begitu, kita buat daerah resapan air dengan menanam tanaman sebanyak-banyaknya di pot ya. Oke, siap. Nanti kita gunakan pot dari cuaca yang
yang bagus, Iksan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, itu adalah percakapan yang dibuat dengan tema usaha yang dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan atau menjaga keseimbangan ekosistem ya. Bagaimana penilaian dari kelompok 4? Gimana penilaiannya? Bagus tidak? Bagus. Percakapannya, ucapannya bagaimana? Keras? Sesuai? Oke, kelompok 3 bagaimana menanggapi kelompok 1? Percakapannya bagaimana? Bagus. Sesuai. Sekarang kalian memakai topeng yang sudah kalian buat, sudah dipakai? Sudah? Oke. Sekarang kelompok 1 sudah dipakai? Kelompok 2, 3, dan 4 melihat masa depan. Kelompok 1 hasilnya. Baik, begini. Beri penilaiannya. Bagaimana? Apakah bagus? Tertawa itu bagus atau apa ini? Bagus ya? Oke, silakan duduk. Sekarang Mas Anda berdiri. Kelompok 2 aja berarti kan kelompok 1. Gimana? Topeng yang dibuat sudah dinilai? Sudah yuk, turun. Sekarang kelompok 3 yuk. Perhatikan, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan topeng yang dibuat. Kelompok 1 tadi sudah menunjukkan, kelompok 2, 3, 4 sudah menilai. Masing-masing kelompok sudah menunjukkan topeng yang dibuat dan sudah dinilai oleh kelompok lain. Asik sekali ya, tadi aku menunjukkan topeng yang sudah dibuat. Sekarang untuk kegiatan selanjutnya kalian adalah mengerjakan evaluasi. Ini tidak dikerjakan secara kelompok tetapi secara mandiri. Kalian harus jujur, harus menjawabnya dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya, nilainya baik ya. Oke, yuk. Sekarang Bu Vera membagikan lembar evaluasi. Semuanya sudah menerima lembar evaluasi? Kerjakan dengan secara sungguh-sungguh, beri nama, beri nomor absen di lembar evaluasi. Jangan kerjasama, tapi kerjakan dengan secara sungguh-sungguh. Itu untuk menilai kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham menerima materi pada hari ini. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan lembar evaluasinya? Sudah. Bisa dikumpulkan ke Bu Hera sekarang. Nanti dimulai. Bu Hera, ada yang belum selesai? Sudah. Oke. Sudah selesai? Sudah semuanya? Ditaruh Bu Hera di sini dulu. Lembar evaluasinya nanti dinilai oleh Bu Hera. Kalau sudah mengerjakan lembar evaluasi, sekarang Bu Hera mau tanya, kira-kira ada yang belum paham tidak tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang belum paham? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Berarti kita simpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi kita mencari apa? Pokok pikiran. Bagaimana mencari pokok pikiran? Dengan menemukan kalimat utama. Terus habis itu kita belajar tentang apa? Komunikasi. Ternyata komunikasi dapat menciptakan apa? Kerukunan dan persatuan. Terus kemudian kita juga belajar tentang bahan pembuatan
dan menghasilkan karya yang bernilai. Terus kesimpulan yang berikutnya adalah apa? Usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya tadi apa? Memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Itu adalah kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri kita akan bernyanyi lagu daerah perahu layar. Nanti Bu Hera di depan sini ya. Bu Hera di depan sini, kita berikan. Sudah siap? Sudah siap? Yuk, kita mulai ya. Jadi kita dahulu. Nanti menjaga jarak ya, 1, 2, 3. Yang ikuti jalannya Bu Hera. Sudah pintar melaksanakan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kalian belajar tentang apa? Pokok pikiran. Terus habis itu belajar tentang apa? Berkomunikasi, manfaat komunikasi. Terus habis apa lagi? Pembuat komen dari kardus bekas. Ternyata itu sebuah usaha